Puji Tuhan, haleluya. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita kembali bertemu di doa 10 hari di hari yang ke-7, hari Kamis tanggal 28 Mei 2020. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam doa dan penyembahan. Kita akan melihat satu tema yang lain, tapi masih tentang Roh Kudus, yaitu kekuatan oleh Roh Kudus. Mari kita membuka di dalam surat 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai yang ke-8. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-1 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan berkata, "Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu." Ayat 6, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Ayat 7, "Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya." Ayat 8, "Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu." Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam tema ini, kekuatan oleh Roh Kudus, ada 6 hal yang akan kita pelajari. Di hari yang ke-7 ini ada 2 hal yang akan kita lihat bersama dan nanti bersambung sampai hari yang ke-9 ya. 2 poin semuanya. Kekuatan oleh Roh Kudus bagi orang percaya yang pertama adalah untuk memimpin orang percaya untuk menjadi penurut Tuhan. Itu tertulis di ayatnya yang ke-6. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan." Jadi kekuatan Roh Kudus yang pertama adalah membuat atau memimpin orang percaya untuk menjadi penurut Tuhan. Matius 26 ayatnya yang ke-41. Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 41. Firman Tuhan berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, yang pertama katakan, Roh Kudus akan memimpin orang percaya untuk menjadi penurut Tuhan. Kenapa? Karena Matius mengatakan roh memang penurut. Justru daging kita lah yang seringkali lemah. Daging dan roh keinginannya selalu bertentangan ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu perlu kita sekali lagi dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita bisa menjadi penurut Tuhan. Yakobus 3 ayat 17 mengatakan, surat Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 17 berkata firman Tuhan, "Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik." Jadi salah satu hikmat dari atas adalah kita dijadikan penurut taat. Tidak mudah Bapak Ibu, hanya 4 huruf ya, 4 huruf saja, taat, T-A-A-T, tetapi cukup sulit untuk kita lakukan. Tetapi kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, sangat mudah kita lakukan. Kita menjadi penurut. Sebab kekuatan Roh Kudus yang pertama bagi orang percaya adalah memimpin orang percaya untuk menjadi penurut di dalam Tuhan. Yang kedua, kekuatan Roh Kudus yang kedua
adalah memampukan orang percaya menghadapi penindasan yang berat. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 4, surat 2 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ya. Di dalam penindasan, di dalam penganiayaan, di dalam penderitaan, jika kita ada Roh Kudus di dalam hidup kita, Roh itu yang akan memampukan kita, orang-orang percaya, untuk kuat menghadapi penindasan yang berat, penganiayaan, dan penderitaan. Puji Tuhan, itu 2 poin. Yang pertama tentang kekuatan oleh Roh Kudus di hari yang ke-7. Di hari ke-8 kita akan teruskan kembali kekuatan Roh Kudus yang lain untuk gerejanya atau orang percaya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian renungan firman Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan buat kita. Tuhan Yesus